Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibadah Raya Minggu 29 Oktober 2023, Gereja Betel Indonesia Hati Kudus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan Yesus. Allah kita luar biasa, amin. Siapa yang bersuka cita di sini, kita datang pada Tuhan, angkat tangannya, haleluya. Kita boleh berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita boleh salam satu sama lain, boleh tos, Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Biar kita bersuka cita di dalam Tuhan, biar kita memuji dan memuliakan Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan, amin, haleluya. Firman Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup kami, kalau yang terang di jalan-jalan kami Tuhan, biar kami bersuka cita, muliakan Tuhan, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan, amin. Janji
kita percaya. Syukur dan iman Tuhan Yesus. Saudara, kita menyanyikan lagu ini. Dia yang setia. Dan kita minta Tuhan, selidikilah hatiku. Apakah selama ini kami setia kepadamu? Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami rindu, kami mau selalu setia kepadamu Tuhan Yesus. Karena Kau sudah setia bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki lihat hatiku Tuhan. Apakah ku sungguh
kami dapat pergi menjauhkan Roh-Mu yang suci. Kau sahabat kami, Tuhan, Kau yang sudah dekat kepada kami. Maka oleh itu kami mau selalu lebih dekat lagi kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak dan Saudara, dengan rasa cinta kita kepada Tuhan,
membaca firman Tuhan, kita doa dulu. Bapa kami yang di sorga, kuduslah namamu ya Bapa. Ajaib dan agunglah Engkau, dipuji, ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa, bahkan menjadi anak kesayangan Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saatnya kami mohon izin untuk membaca firman-Mu, dan kami mohon urapilah setiap kami, pribadi lepas pribadi, ketika kami membaca firman-Mu ya Bapa. Firman itu boleh menjadi remah dalam diri kami, dan hidup kami hidup yang berbuah bagi kemuliaan Bapa, karena kami boleh melakukannya. Bapa yang memberkati sehingga kami mampu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami baca firman Tuhan. Amin. Setelah Tuhan Yesus, Setelah Tuhan Yesus mengakhiri pesannya kepada ke-12 muridnya, pergilah Tuhan Yesus dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah Dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Tuhan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apa kamu pergi, melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabikah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada dia. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserbu, dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Sebab semua kitab nabi-nabi dan Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya.
Tuhan Yesus mengecam beberapa kota bersama-sama. Lalu Tuhan Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan berkain kabung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ajakan juru selamat bersama-sama. Pada waktu itu berkatalah Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Baik, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semua? Ya, saya berharap kita semua tetap semangat, tetap sehat, supaya dengan sehat kita dapat melayani Tuhan dan juga dapat melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Salam dari gereja kami dari GKI Bekasi Timur untuk jemaat di tempat ini, supaya kita bisa saling memberkatin, saling melayani, karena nama Tuhan juga harus ditinggikan. Ya, saya pada pagi hari ini melihat satu tema yang cukup buat saya ada korelasi yang akan saya sampaikan, yaitu tujuan keselamatan adalah pengudusan hidup sehingga menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu, memang harus seperti itu. Khotbah saya pada pagi hari ini yaitu melihat kekudusan Allah. Bagaimana kita bisa kudus? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk di zaman sekarang ini, Bapak Ibu suka memperhatikan atau tidak di sosial media. Status WA, status IG maupun status FB. Di situ banyak sekali yang menampilkan ini dan itu. Semuanya adalah kebanyakan kita semua mempost foto-foto. Juga kita sedang dalam keadaan bahagia. Jarang sekali kalau kita menampilkan foto-foto yang dalam keadaan yang sedih ataupun susah. Ada Bapak Ibu, tapi tidak banyak. Apa itu salah Bapak Ibu? Juga tidak. Tetapi semua itu harus benar dulu. Ada yang fotonya sedang juga, yang sedang berlibur bersama keluarga, itu baik. Ada juga yang ngepost sedang makan di restoran, termasuk juga di dalam keluarga kami. Kami sering juga makan bersama keluarga, itu anak-anak zaman sekarang sering mengepost seperti itu. Dan semua ini menunjukkan bahwa kita semua sedang berbahagia. Jarang mungkin orang sedang menangis di post, misalkan orang tua kita, sangat jarang sekali, saya belum pernah melihat. Semua orang selalu mengejar
kebahagiaan. Apa itu salah Bapak Ibu? Tentu tidak. Mengejar kebahagiaan itu hampir setiap orang seperti itu. Tapi inti esensinya bukan itu Bapak Ibu. Bahkan disalahgunakan apapun kita lakukan asal bahagia. Ini yang repot Bapak Ibu. Akhirnya kita terikat dengan dunia yang serba bahagia. Sehingga semua instan. Segala sesuatu kalau itu instan Bapak Ibu, itu tidak baik. Seperti Tuhan juga menciptakan dunia ini juga tidak instan. Juga Tuhan Yesus memberikan kita seorang anak yang sehat, itu juga tidak instan, harus mengandung 9 bulan Bapak Ibu. Itu yang perlu kita perhatikan. Keterikatan dengan cara hidup dunia akhirnya dipandang merupakan kehidupan yang wajar. Sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya menjadi hal yang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena mungkin dalam dunia ini sudah berubah paradigmanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang menginginkan kebahagiaan, akhirnya mengabaikan kekudusan sebagai pengikut Kristus. Ini kita mulai hal yang paling esensi. Hidup menjaga kekudusan tidak pernah mudah untuk zaman sekarang Bapak Ibu. Terlebih-lebih dari hari ini di mana ada banyak media yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan. Dengan begitu mudahnya, menjaga kekudusan semakin lama semakin dianggap kuno Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang dianggap kuno sama teman-teman saya. Baik di kantor, baik di pergaulan, di teman-teman di dalam teman kampus mau apa. Tapi sebenarnya kalau kita pikir itu yang paling benar Bapak Ibu. Kuno bukan berarti ketinggalan, tapi kuno berarti kita tetap menjaga kekudusan. Kalau tanpa kekudusan, itulah kita akan terperosok yang tidak kita sadarin. Akibatnya, tanpa kita terasa kita sudah masuk di dalam jurang-jurang kehancuran. Itu tidak sadar. Memang iblis sangat-sangat cerdik sekali. Orang tidak lagi kagum akan orang-orang yang hidup mempertahankan kekudusan. Tetapi malah menertawakan dan menganggap merasa bodoh atau kurang gaul Bapak Ibu. Saya termasuk di dalamnya, dianggap sebagai orang yang kurang gaul. Tetapi mempertahankan kekudusan itu yang tadi awal kita sampaikan, itu seperti kita mempertahankan menjadi seorang pemenang dalam satu lomba. Untuk mempertahankan menjadi seorang pemenang, untuk menjadi juara, itu tidak hanya sekadar kita ongkang-ongkang kaki, tetapi kita harus latihan. Dan latihan terus. Latihan apa Bapak Ibu? Latihan iman kita diasah. Kadang-kadang kita menghadapi ini itu mungkin kita akan goyang. Di situ kita latihan terus. Supaya kita kuat apa? Latihan adalah kita mempelajari adalah firman Tuhan bersama dengan hamba-hambanya. Dunia terus menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan kita dalam berbagai bentuk yang biasanya membawa kenikmatan jasmani. Ini sudah mulai masuk ke bahaya lagi. Sekarang banyak sekali kafe-kafe di mana-mana. Saya memperhatikan, saya terus terang masuk kafe bisa dihitung. Khususnya kafe yang bernuansa minum kopi Bapak Ibu. Mungkin dianggap ketinggalan, tapi contoh Starbucks itu yang saya bersama dengan anak-anak cuma minum kopi. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Yang lebih membahayakan, pasti Bapak Ibu tahulah ya. Tetapi sangat mematikan bagi perjalanan hidup kita. Sementara kita hidup dengan seenaknya saja, tetapi ingin bisa diberkati mendapat limpahan dari Tuhan. Di sisi lain kehidupan kita, maunya diberkatin Tuhan, tapi kita tidak mau untuk menjadi pemenang.
mempertahankan kekudusan itu. Sehingga tidak menjaga kekudusan itu yang seperti apa mungkin Bapak Ibu yang bertanya-tanya. Banyak hal-hal sepele yang masih kita lakukan. Contohnya menjaga kekudusan itu bukan berarti kita harus ke gereja terus, harus ibadah terus. Bukan itu Bapak Ibu. Simpel aja. Contohnya, kita di dalam pergaulan, kita kadang-kadang sering ngomongin orang. Simpel Bapak Ibu. Terus kemudian kita iri kepada orang. Terus hidup kita menipu orang. Itu contoh simpel. Ternyata banyak Bapak Ibu. Hati-hati. Saya termasuk orang yang ditipu orang. Tapi buat saya bahwa kita ditipu, yang penting kita tidak menipu orang. Kalau kita ditipu orang, mungkin kita boleh belajar supaya kita yang akan datang boleh hati-hati. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian itu yang kesannya kulit luarnya bagus, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang terselubung untuk menipu orang. Di kalangan anak muda, Bapak Ibu, biasanya mereka tidak hidup kudus, sering contohnya dugem, sering minum alkohol. Minum alkohol itu pengertiannya adalah kalau minum alkohol itu untuk kesehatan, seperti contoh wine, hanya seteguk dua teguk untuk pas makan yang kolesterol tinggi, itu bagus. Tetapi kadang-kadang minum alkohol yang membuat mabuk, Bapak Ibu. Kalau sudah mabuk, akibatnya apa? Akibatnya adalah ya kita punya pikiran-pikiran yang tidak baik, tidak sadarkan diri dan akibatnya yang menjadi negatif. Terus kemudian yang tadi kembali lagi, nongkrong-nongkrong di kafe sampai larut malam. Sehingga mereka itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya di dalam dunia bisnis adalah korupsi, memanipulasi data kantor, dan juga saling sikut, saling menjatuhkan. Ini dalam dunia kantor yang saya sering hadapin seperti itu. Kalau kita mau menegakkan kekudusan yang benar, dianggap kita lemah, dianggap kita tidak tegas. Sebenarnya ukuran tegas atau tidak tegas atau lemah itu menurut ukuran Tuhan itu adalah kasih. Dan setiap orang punya kesalahan, pasti kita bisa memberikan pengampunan, kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau memang tidak, itu lain lagi persoalannya. Tetap kita harus mengambil sikap yang tegas juga. Coba kita masing-masing berpikir, apakah dalam hidup kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu menandakan kita belum hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Itu pertanyaan yang sangat esensi. Menjadi pribadi yang kudus, harganya terlalu mahal Bapak Ibu. Dan sangat mahalnya Tuhan sayang kepada itu, kekudusan itu. Supaya apa? Kita selamat seperti yang ada dalam spanduk ini. Kalau kita nggak kudus, tidak akan bisa selamat. Itu bahayanya di situ Bapak Ibu. Karena apa? Kenapa mahal sekali? Karena kita ditebus oleh darah Kristus. Tuhan Yesus memanggil kita untuk naik ke standar yang lebih tinggi. Bukan kita masuk ke neraka Bapak Ibu, tapi supaya kita menjadi lebih kudus dan kita standarnya semua Tuhan Yesus ingin anak-anak Tuhan masuk surga. Itu standarnya Tuhan Yesus, enggak main-main Bapak Ibu. Untuk hidup sebagaimana dia hidup dan berpikir sebagaimana dia berpikir. Inilah panggilan Tuhan Yesus kepada gerejanya, termasuk kita semua. Kita baca di dalam Ibrani 10, ayat 10 dan 14. Saya akan membacakan. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan
untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Cukup satu, tidak perlu dua kali, karena kuasa Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan Yesus, kekudusan adalah pekerjaan anugerah Allah. Kadang kita tidak bisa untuk mencoba melakukan, berbuat sesuatu yang baik, itu godaannya luar biasa. Kita undang Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak punya kekuatan untuk itu, karena kuasa iblis sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tapi kuasa Tuhan sungguh lebih luar biasa lagi. Oleh sebab itu, kita bersyukur Bapak Ibu, terpanggil menjadi anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk kita tetap minta Tuhan, kita selalu dikuduskan, dibentengin oleh kuasa Tuhan, dimampukan untuk dapat menjaga ataupun melawan godaan-godaan dunia ini. Kalau Bapak Ibu mau melihat seperti apa sih tantangannya, coba Bapak Ibu melihat, coba jalan-jalan ke pasar tradisional atau kemana, coba lihat. Kalau kita sudah ngalamin, mungkin Bapak Ibu tahu lah yang sudah pernah belajar di pasar ataupun di mana, itu rasanya kadang-kadang ada keluar kata-kata yang gini gitu, tidak baik. Terus kadang-kadang saling persaingan antara penjual satu dengan penjual lain. Kadang yang lebih parah lagi, ada yang ingin mematikan usaha orang lain. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya juga mau flashback, yaitu ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Kita bisa melihat sebuah pesan yang ia sampaikan kepada bangsa yang dipimpinnya, itu bangsa Israel. Berkatalah Yosua kepada bangsa ini, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3, pasal 3 ayat 5. Jadi kalau kita mau Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, kita harus tetap hidup kudus, tidak ada pilihan lain. Artinya hidup kudus, hidup benar. Artinya tidak berbohong. Kalau kita ngomong A ya ngomong A, ngomong B ya ngomong B gitu ya. Jangan sampai ngomong A, di sisi lain nanti dibalikinnya ngomong B, ada intrik-intrik yang tersembunyi. Apalagi di antara sesama keluarga. Itu yang mengakibatkan terjadinya perpecahan. Iblis senang Bu, Bapak Ibu senang banget untuk melakukan satu supaya keluarga ini pecah. Memang dimulai dari situ. Kalau kita sama-sama sepakat untuk hidup kudus, artinya ya kita belajar untuk hidup benar. Kalau kita ngomong sama istri atau ngomong A ya A, B ya B, itu ada keteguhan. Kita pegang komitmen, itu yang inginkan oleh Tuhan. Supaya hidup kita tidak selalu tidak melenceng. Nah, kenapa ada suami, ada istri? Karena kadang-kadang suami kadang agak belok ke kiri, istri yang mengingatkan. Kalau istri begini, suami yang mengingatkan. Itulah dalam satu keluarga. Di firman yang tadi kita baca, Yosua tidak mengatakan berusahalah atau cobalah. Siapa tahu kamu bisa hidup kudus. Tidak. Tapi Yosua dengan tegas berkata, kuduskanlah dirimu. Itu tekad yang kuat Bapak Ibu. Seperti halnya orang merokok. Kalau orang merokok, Bapak Ibu saya mau tanya, itu kudus atau bukan? Ya kan? Dari sisi lain mengatakan bukan. Tapi di sisi lain mengatakan, kan yang kudus hati kami. Tapi segala ucapan yang kita sampaikan, kalau kita merokok, itu kan istilahnya mengotori tubuh kita. Nah, otomatis kalau sudah kotor, apakah itu kudus? Nah, itu tidak. Ya, di sini kita tidak perlu membahas soal itu, tetapi yang penting esensinya adalah kuduskanlah dirimu. Dan memang seperti itu adanya dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan membacakan adalah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kuduslah kamu sebab Aku kudus. Jelas Bapak Ibu, tidak ada kompromi lagi, tidak ada pilih-pilih lagi. Kita harus hidup kudus. Apalagi di akhir zaman ini Bapak Ibu. Kita kadang-kadang sudah berusaha sekali, masih jatuh. Kita berusaha sekali, masih tetap berusaha hidup kudus. Karena itu syarat mutlak yang distandarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak selamanya untuk hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu. Cobalah mulai hari ini kita belajar untuk selalu belajar hidup kudus, lalu hidup benar. Apapun yang kita lakukan selalu benar. Banyak orang berhasil Bapak Ibu, kita mau sedikit cerita. Sukses, kaya sekali. Tapi di dalam setelah kita melihat detail-detail kehidupan mereka, hidupnya tidak layak di mata Tuhan Bapak Ibu. Itu benar sekali. Di sisi lain dia ngomong ini itu baik-baik semua. Tapi di dalam kenyataannya, kalau saya bilang hancur lebur. Itu yang ditawarkan dunia. Nah, sedangkan orang yang benar-benar hidupnya benar, bisnisnya benar, memang Bapak Ibu, untuk sukses agak lambat. Itu saya rasakan Bapak Ibu. Jadi apakah kita mau memilih yang kiri atau yang kanan? Kanan itu benar atau milih yang mana? Itu sikap hidup yang harus kita pilih. Kalau saya pribadi, saya akan milih yang kanan. Hidup benar, hidup jujur, dimanapun berada. Artinya kita bisa tidur nyenyak. Di dunia kita bisa tidur nyenyak, apalagi di surga. Tuhan akan tersenyum. Dan Dia menyediakan kita tempat yang istimewa Bapak Ibu. Itu yang penting, kita esensinya itu Bapak Ibu untuk firman pada pagi hari ini. Kemudian di dalam Imamat 19 ayat 2. Di sini disebutkan bahwa berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Sebab Tuhan juga Allahmu kudus. Bapak Ibu, di firman Tuhan sudah selalu mendengung-dengungkan mengenai kekudusan. Kekudusan sekali lagi saya katakan bukan harus ke gereja setiap jam atau berdoa tiap hari. Bukan itu. Kalau itu bisa memang itu panggilan tertentu yang Tuhan pakai. Tapi hidup kita benar kepada sesama, juga benar kepada Tuhan kita. Tuhan kita apa? Kita mau tidak jujur kepada orang, misalnya berbohong, misalkan sepele aja. Kalau kita punya anak kecil biasanya, umur 10 atau 12 tahun, disuruh beli sesuatu. Kan biasanya ada kembalian. Kita ajarkan kepada anak kita untuk hidup jujur. Mana kembaliannya? Jangan dikantongin Bapak Ibu. Memang saya juga ngalamin seperti itu sama ayah saya, papa saya. Pada saat itu saya agak bingung. Kenapa sih kembalian kecil dikembalikan? Ternyata sekarang saya merasakan maknanya Bapak Ibu. Sehingga untuk belajar, untuk jujur itu memang harus perlu waktu yang cukup lama. Sehingga sekarang kalau kita dipercaya orang, uang sepeser pun dipertanggungjawabkan. Baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi orang sukses. Orang sukses kuncinya satu. Dipercaya sama orang. Dan dipercaya sama Kristus. Itu penting. Kalau kita tidak percaya sama orang, oke, tidak apa-apa. Tapi minimal Kristus percaya sama kita. Itu ada jalan aja yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Seperti yang hal tadi Pak katakan bahwa Tuhan yang kudus, kita pun seharusnya harus kudus. Segala ketidakkudusan yang kita lakukan akan menjauhkan atau memisahkan kita dari Tuhan.
Sesuatu yang tidak kudus tidak akan pernah bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Tidak akan bisa, Bapak Ibu. Ini syarat mutlak. Sehingga kita perlu belajar terus. Memaksa diri kita untuk selalu benar di mata Tuhan. Kalau benar di mata manusia itu masih semu, Bapak Ibu. Tapi di mata Tuhan itu pasti yang valid, yang benar-benar gitu. Bagaimana cara agar kita bisa hidup kudus? Kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 9. Tuhan berfirman demikian. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi berpegang pada firman Tuhan Yesus dan menghidupin firman Tuhan Yesus secara nyata dalam kehidupan kita itu akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang kudus. Terus kita bawa terus bawa rema-rema Tuhan itu. Terus bawa seperti tadi kita puji-pujian terus dalam hati kita. Kita akan tetap semangat terus di dalam apinya Roh Kudus. Api Roh Kudus itu dalam hati kita jangan sampai padam. Hati-hati. Jangan sampai padam. Kalau sudah padam berbahaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu sehingga setiap gereja kadang-kadang mengadakan seperti perjamuan kudus. Ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Itu artinya untuk kembali untuk dikuduskan oleh kuasa Tuhan. Artinya juga api Roh Kudus yang menyala yang lewat perjamuan kudus ini, lewat darah dan anggurnya itu, artinya kita dipulihkan kembali. Itu jangan sampai kita itu hilang Bapak Ibu. Itu tetap kita harus pegang teguh dan sungguh harus kuat dan pertahankan. Seperti kita membatalkan sebagai seorang juara. Berat, ya harus memang berat. Itu ukuran Tuhan bukan enteng-enteng Bapak Ibu. Semakin kita berat, semakin kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Di sini Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Kita harus bisa berubah. Kita harus bisa meninggalkan keinginan-keinginan yang sifatnya tidak ada gunanya, yang sifatnya duniawi. Sulit Bapak Ibu. Saya kan misalkan ini, saya sering ke kumpul-kumpul arisan di tempat-tempat yang mungkin ya tadi ada dugem, ada nightclub, gimana. Kenapa arisan nggak bisa di rumah aja? Kenapa nggak ada cara lain yang lebih baik dan lebih terhormat? Kalau tidak, kita lebih baik punya ketegasan, saya tidak ikut. Nah, itu artinya kita berani untuk ngambil keputusan. Kita tidak akan bisa kudus apabila kita terus tunduk pada keinginan duniawi. Kita akan selalu mengejar hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang salah. Karena kita tidak tunduk kepada itu. Paulus mengatakan dalam dia kamu telah disunat. Bukan sunat yang telah dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tinggalkan masa lalu. Dulu sering pemabuk. Tinggalkan mabuk-mabukan itu. Dulu sering berjudi. Tinggalkan sifat untuk berjudi. Dulu mungkin pelit kepada anak-anak minta sesuatu padahal punya duit. Anak-anak kita berubahlah untuk memberkati anak-anak kita. Dengan rajin beribadah, berbuat baik, membantu orang lain dan memberikan persepuluhan dan sebagainya yang gereja sudah punya program-programnya. Hanya akan sia-sia tanpa komitmen kita untuk menjaga kekudusan. Penting Bapak Ibu. Jadi kekudusan ini tidak bisa dilihat dari luarnya saja. Tapi dari dalamnya. Seperti buah. Kalau buah mangga yang manis, yang kita sayang, bagus dan menyehatkan. Kulitnya bagus tetapi di dalamnya
ada binatangnya atau sehingga busuk, akibatnya kita dibuang. Demikian juga kita. Kalau kita kulit kita bagus, rapi, semua rajin, semua sempurna, tapi kita tidak kudus, tidak benar di hadapan Tuhan, takutnya kita akan dibuang oleh Tuhan. Artinya tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan itu berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Hanya dengan cara tetap hidup dalam kekudusan Allah akan membuat kita bisa menghayati akan kasih dan anugerah Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita belum kudus, kita tidak bisa menghayati maksud-maksud Tuhan. Kita tidak bisa merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak peka, Bapak Ibu. Karena ada dua kekuatan yang saling ada di situ. Tapi Tuhan mundur kalau ada seperti itu. Justru kalau kita kudus, Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan apapun yang akan terjadi dengan kehidupan ini, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu penting. Kalau kita sudah diam di dalam Tuhan, kemudian Tuhan di dalam kita, waduh luar biasa Bapak Ibu. Benar. Kita ukur dengan kekayaan apapun tidak ada artinya. Karena kebahagiaan itu memang susah untuk kita untuk menilai. Orang gini, kita membayangkan orang kaya pasti punya duit banyak. Punya mobil banyak, rumahnya mewah gede banget. Bahkan pembantunya ada 5. Enak ke Bapak Ibu? Menurut kita enak. Tapi mereka belum tentu bahagia. Dan anaknya belum tentu juga bahagia. Karena mereka terfokus pada materi. Tetapi anak-anak yang di dalam Tuhan itu ada kebahagiaan khusus. Karena apa? Karena Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan juga kerukunan di antara sesama saudara dan keluarga. Oleh sebab itu, bukan berarti orang kaya tidak bisa bahagia. Orang kaya tidak bisa sukacita. Bisa kalau mereka mau hidupnya diubah oleh Tuhan. Kalau mereka mau sungguh-sungguh bertobat, banyak Bapak Ibu yang kaya seperti itu. Mereka meluangkan waktu atau memberikan waktu yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, baik lewat hartanya, maupun waktunya, maupun pikirannya. Banyak Bapak Ibu. Bukan berarti orang kaya tidak ada. Tetapi itu tadi, harus benar-benar mau sungguh-sungguh mengalami belajar untuk terus kudus di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, bahwa hal ini sangat penting saya sampaikan, bahwa hidup sebagai anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan itu harus kita bisa tegas untuk menentukan sikap kita. Itu pilihan. Sehingga pilihan kita, saya minta dan juga sangat untuk semua anak-anak Tuhan di tempat ini untuk boleh berubah, boleh belajar untuk selalu hidup kudus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya untuk firman yang singkat ini boleh dapat menjadi berkat untuk jemaat di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tuhan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami
masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Juga kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman. Juga kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah Tuhan berkati setiap kami Tuhan, untuk dapat hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu, maupun di hadapan sesama kami, agar kami boleh dilayakkan sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa Tuhan berkati setiap kami yang mau terus hidup kudus dan berikan mereka kemampuan dan kekuatan. Dampingin terus Tuhan setiap orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ingin berubah tetapi mereka sulit untuk berubah. Tapi Tuhan, saya percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kehidupan setiap jemaat yang mengalami itu. Berkati pergumulan mereka supaya mereka juga boleh terus setia, percaya kepada Tuhan Yesus, karena Engkau satu-satunya sumber kehidupan kami. Engkau adalah sumber daripada segala sesuatu yang mengetahui masa depan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini Bapak, dengan segala tantangan dan kehidupan dalam keluarga mereka masing-masing. Biar Tuhan Engkau berkati satu persatu. Engkau yang lebih mengetahui Tuhan isi hati pikiran mereka, mengetahui isi segala kesulitan mereka. Biar Tuhan Engkau cukupkan. Engkau berkati Tuhan, dan juga Engkau seluruh majelis di tempat ini, pengerja dan seluruhnya, dan juga hamba di tempat ini, Bapak Pendeta Ibu Pak Pendeta Rius bersama dengan Ibu, Pak Hadi bersama dengan Ibu, juga seluruhnya yang bertugas di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau berkati. Berkati di dalam setiap pelayanannya, berkati di dalam keluarga mereka masing-masing, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus dijaga dan dipelihara Tuhan Yesus sendiri. Kami bersyukur, kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu anugerah yang luar biasa Tuhan. Oke, terima kasih Tuhan untuk itu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh senang untuk dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah doa kami ya Bapak. Kiranya Engkau yang sempurnakan, yang Tuhan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ntar kita akan mempersiapkan persembahan kita dan persiapan juga untuk Natal di tempat ini. Mari kita mempersiapkannya dan memberi yang terbaik. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggunnya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi dengan bersyukur dan bersuka cita. Kita angkat pujian ini. Sebab tiada tegur besar kasih Tuhan kepada kita. Panjang dan lebar bagi hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih bersyukur dan bersuka cita. Memuliakan Tuhan. Amin. Tiada tegur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Mari kita berdoa dengan sepenuh hati kita. Arahkan hati kita kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Kita percaya bahwa doa kita pasti sampai ke tahta Bapa di surga. Karena dialaskan dalam satu nama yang maha besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim. Kami mohon ya Bapa, kiranya musim hujan segera tiba. Kami mohon ya Tuhan Yesus agar panen raya segera tiba, agar stok beras mencukupi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan Yesus kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang penuh hikmat dan bangsa yang cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Amin. Bapa di sorga maha mulia, besar dan ajaiblah karya-Mu ya Bapa. Adil dan benarlah jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa. Tuhan Yesus maha kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa, maha mulia. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuji, dan layak dipuja. Haleluya. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya diberikan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskan Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan di masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup membebaskan Indonesia dari korupsi. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia.
Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Ukraina dan di Palestina dan Israel segera berakhir dan tidak meluas. Kiranya tidak ada negara lain yang ikut berperan dalam peperangan di sana. Sejak dahulu Tuhan Yesus selalu menyertai bangsa Israel, melindungi tanah perjanjian dan tidak mengizinkan tanah perjanjian beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya Indonesia selalu memberkatinya. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang pagi hari ini beribadah kepadamu, khususnya di GBHT Kudus, baik yang onsite maupun yang online. Bapa, sentuh hati kami Tuhan, beri kami hati yang baru dan roh yang baru untuk kami mengasihi Tuhan Yesus. Biar kami hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan sebagai syarat yang mutlak, sebab Firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kami rindu hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami membuka hati kami bagi Roh Kudus. Masuklah dalam hati kami, kuasailah kami Roh Kudus. Ingatkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadilah penolong dan penghibur kami ya Roh Kudus. Dan berilah kami firman-Mu Tuhan untuk kami mengerti dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar setiap hari kami terus memuliakan Tuhan Yesus. Sebab itulah tujuan kami diselamatkan, agar senantiasa menghormati Bapa. Kuduskan setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kuduskan juga jemaat-Mu yang hari ini tidak hadir, bahkan yang sudah malas ke gereja. Tuhan, jamah mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka jauh daripada-Mu Tuhan. Biar Tuhan berperkara dengan mereka supaya mereka boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat lingkungan kami, buat tetangga kami di depan, belakang, kiri, kanan, satu RT, satu RW dan satu Purna satu, bahkan satu kota dan bangsa ini ya Bapa. Kiranya lawatan-Mu terjadi bagi kami semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Aba ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Thomas. Memberkati Bapak Thomas, Ibu Tri ya Tuhan yang sudah melayani di tempat ini. Berikan damai sejahtera sukacita, memberikan kesehatan yang sempurna. Berkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Kau berkati sekolah minggu ya Tuhan. Berkati semua guru-gurunya Tuhan. Berkati orang tuanya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami yang pada saat ini yang telah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dan telah mendengarkan firman-Mu. Biar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kiralaya takaralawasi kiralaya ralai saka taralawasi kirala papa ya ralaya takaralawasi kirala papa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau membaca firman-Mu di Mazmur 91. Mari kita berdiri, kita bangkit berdiri dan menghormati Tuhan Yesus.
bersama-sama untuk firman Mazmur 91 ini. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat lindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Setiap Tuhan membuat Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebus di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat dekat Bapa perintahkannya kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka meletakkan di atas tangan mereka supaya kami jangan terantuk kepada batu, singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus, merupakan kepada Tuhan Yesus menentang kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mesti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami dan Tuhan Yesus memperlihatkan kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kami mengarahkan hati kami kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia, keselamatan. Berkat jasmani kami semua sehat, berkat rohani kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Berkat materi Tuhan cukupkan kelimpahan dari Tuhan Yesus kepada kami semua. Kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab kasih, sukacita, damai sejahtera datangnya dari Bapa di sorga. Kasih sayang Tuhan Yesus yang selalu berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus menyertai kehidupan kami semua. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kami daun awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami percaya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, juga berkenan memberkati setiap kami yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.